Bersama berteman lagi, kali ini kita membicarakan tentang makhluk yang mula-mula atau spirit yang mula-mula dan makhluk yang wujud dan proses di alam kematian dan wujud para nyawa atau sukma atau sahala atau life force. Nah, telah kita ketahui ada dua makhluk yang mula-mula ada di dunia ini. Yang pertama dia namanya mula jadi atau mula spirit atau ruh yang mula-mula ada. Nah, ada juga yang namanya mula wujud. Dia inilah wujud yang mula-mula ada. Wujud makhluk yang pertama ada yang mempunyai tubuh fisik ya, mempunyai darah dan daging. Nah, makhluk yang mula jadi atau mula spirit ini tidaklah semua berwujud manusia seperti kita. Nah, sudah kita belajari ini ada mereka yang seperti tanaman, ada dia yang perpaduan beberapa makhluk. Bisa juga sih mereka disebut makhluk goib atau makhluk halus ya. Dan ketidakmengetahuan kita tentang para makhluk yang mula spirit ini atau yang mula wujud ini, itulah yang membuat kita melakukan ketololan yang tidak penting ya. Karena kita membenci mereka dengan wujudnya itu, atau malah takut, atau karena sudah menganggap mereka itu setan yang katanya iblis, kita malah menyerang mereka. Padahal mereka datang itu adalah disuruh Tuhan untuk membantu kita ketika kita mengeluh kepada Tuhan tentang masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan itu energinya sangat dahsyat dan Tuhan Maha Suci tidak bisa datang menghampiri kita untuk menolong kita. Maka yang disuruhnya datang adalah para petugas-petugasnya atau leluhur kita yang bisa mencapai tempat kita, spiritnya ya, yang bisa menyatukan diri spiritnya dengan keadaan kita supaya kita tidak mati atau sakit bila mereka menghampiri kita ya. Mereka bisa berintegrasi dengan energi kita. Nah, ketika ketidakmengenalan kita kepada makhluk yang mula-mula ini, spirit yang mula-mula ini dan wujud yang mula-mula ini, itulah awal mula konflik di dunia ini ya. Ya, bisa saja konflik berkepanjangan. Ya, banyak orang menggambarkan iblis atau setan itu dia itu bertanduk ya. Ya, padahal yang bertanduk itu adalah dewa kambing, itu dewa kesuburan. Ya, atau mungkin dia adalah kaum elf. Kalau dia kaum elf ini wujudnya belum sempurna wujud manusia, tapi ada tanduknya. Itu bedanya dia dengan dewa kambing ya dan kaum elf ya. Kaum elf itu adalah keturunan dari dewa kematian ya. Nah, kalau wujud yang mula-mula ini ya sama saja seperti spirit yang mula-mula, cuman kalau wujud yang mula-mula ini dia sudah mempunyai darah dan daging hampir seperti kita. Kalau spirit yang mula-mula itu dia hanya cahaya ya, tapi dia ada yang seperti separuh binatang separuh manusia, ada yang perpaduan berbagai makhluk, dan ada yang perpaduan dengan tanaman, ada yang perpaduan dengan binatang. Nah, bedanya spirit yang mula-mula atau mula jadi ini, mereka itu tidak mempunyai darah dan daging ya, mereka cuma cahaya ya. Kalau makhluk yang mula wujud itu mereka sudah mempunyai darah dan daging dan saat itu bumi sudah ada ya. Nah, ketika kita mati, nyawa kita itu tidak langsung semua sempurna menjadi bentuk manusia ya. Ada dia yang harus berproses dulu
bahkan yang hancur wujudnya sehingga orang tidak mengenalinya. Nah, kemudian dia berproses dan mempunyai mungkin hanya kaki dan separuh pinggangnya. Kemudian lama-kelamaan dia mempunyai bentuk wujud yang sempurna manusia. Nah, ada juga dia yang langsung menjadi wujud binatang ya, kemudian menyatu dengan leluhurnya menjadi cahaya, menjadi seperti dewa ya. Nah, itu semua tergantung dari pencapaian kita, kemauan kita, kecerdasan kita, dan juga amal kita. Ya, kalau kita di masa hidup kita suka belajar tentang spiritual kepada orang-orang yang sudah bisa melihat di alam dimensi lain, dan kita ingin belajar terus, kita bertanya kepada Tuhan tentang bagaimana di alam lain itu. Tuhan akan memberikan kita bimbingannya, mungkin melalui teman kita, atau mimpi ya, atau yang kita lihat sendiri. Akhirnya Tuhan membuka mata ketika kita ya. Nah, ada juga orang yang setelah mati itu dia langsung menjadi cahaya ya, langsung mempunyai jubah. Nah, sahala kita itu di alam dimensi lain itu, atau nyawa kita atau etheric life force kita itu akan belajar di dimensi lainnya. Kemudian kita akan mendapat kelulusan, mendapatkan toga atau jubah ya. Dan warna jubah atau toga kita ini tergantung dari tugas kita dari Tuhan alam semesta di alam dimensi kita itu. Bisa merah, putih, hijau, biru, hitam ya, atau ungu malah. Nah, kalau kita sudah berjubah ini, sahala kita itu sudah bisa naik setengah langit atau bahkan ke langit ke-1 ya. Nanti lama-kelamaan cahaya kita itu akan semakin terang dan semakin terang. Nah, kalau sudah terang sekali nanti kita akan belajar. Nah, kalau sudah menjadi setengah binatang itu adalah pencapaian yang sangat tinggi di alam partundian ya, di alam dimensi lain. Karena itu nanti akhirnya kita akan belajar lagi menjadi dewa ya. Kita akan hampir sama dengan Namartua atau para dewa yang sangat bercahaya, berkilauan itu. Nah, kalau kita bisa melihat makhluk yang setengah manusia setengah binatang ini, apalagi datang ke rumah kita atau ke kampung kita, itu artinya leluhur kita sudah akan menjadi dewa ya. Itu sesuatu yang sangat menguntungkan buat kita karena mereka itu energinya sudah sangat besar ya, sudah bisa melindungi kampung kita atau ya usaha kita. Begitulah, itu suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Kasih ya. Kalau Namartua ini atau para dewa ini sudah mempunyai energi atau kekuatan hampir dan kecerdasan hampir sama ya, di bawah Tuhan. Begitulah mereka itu biasanya ada di Sambala namanya ya. Itu perkumpulan para Namartua di alam dimensi lain yang paling tinggi.